Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di pertemuan kita yang ke-99. Dan seperti biasa, saya coba share screen untuk teman-teman yang belum pernah atau mengikuti YouTube-nya, mungkin belum pernah ikut bedah buku atau Brit ini, bisa melihat dari slide ini. Jadi apa saja yang sudah kita bahas, ini adalah buku-buku yang sudah pernah kita bahas dan akan kita bahas. Ini sejarahnya, jadi mulai dari 11 Agustus dan sampai hari ini kita sudah membahas begitu banyak ya buku yang sudah kita bahas sampai yang ke 98 ya, 98. Itu pekan lalu kita membahas The Talent Code oleh Mas Davis, Kang Davis Akbar. Nah, pekan ini atau hari ini kita mulai masuk yang ke-99 yaitu The Sleep Revolution. Terus udah banyak yang ke-100, 101 dan seterusnya, ini sudah ada jadwalnya. Silakan nanti dicek di grup. Biasanya saya juga rajin posting di grup. Kemudian juga ini yang udah ngantri ya sampai 115 udah jadwalnya udah ada, dan di atas 115 yang belum ditentukan atau belum dicek availability dari teman-teman untuk melakukan review. Nah, kalau ada usulan silakan disampaikan aja di Telegram Brit, dan siapa saja boleh review. Rumusnya sederhana, gunakan font paling tidak 30 supaya jelas gitu. Kemudian ininya 20 menit kira-kira ya pemaparannya. Kemudian kalau kurang nanti pada saat diskusi pasti akan bisa digunakan lagi. Kemudian paling juga 10 slide cukup. Nah, Rabu depan kita sudah masuk ke buku yang ke-100 karena ini ditantang oleh Pak Bambang Pramujo, salah satu yang selalu aktif ya mengikuti acara ini. Kalau bisa kita jangan sampai ada yang longkap gitu, dan alhamdulillah kita selalu on time setiap Rabu malam. Nah, sedikit saya ulas atau saya kenalkan, bukan saya ulas ya, siapa yang akan memoderatori acara kita. Beliau namanya Adi Kurnia Komara. Beliau ini Network and Information Technology Solution VP di Telkom Indonesia International Hong Kong Limited. Jadi dari April 2017 sampai dengan saat ini, jadi sudah 5 tahun lebih. Ya, udah hampir 5,5 tahun. Dan sebelumnya beliau ini adalah Customer Interface Manager di Telin juga. Mungkin waktu itu belum di Hong Kong ya. Karena April 2017 di Hong Kong. Kemudian sebelumnya Service Quality and Performance Manager. Selama 3 tahun, beliau pendidikannya adalah dari Master of Technology, Telecommunication Engineering dari Universitas of Indonesia, tahun 1999 sampai dengan 2001. S1-nya dari Institut Teknologi 10 November, Telecommunications Engineering, angkatan 87 dan lulus tahun 92. Dan Mas Adi ini selalu aktif ya. Jadi saya mengenal beliau ini selalu aktif mengikuti acara, bahkan di EQ Spotlight juga aktif sekali. Jadi setiap pekan beliau aktif sekali, dan alhamdulillah saya dikenalkan sama Mas Adi ini. Dan ringan tangan. Ringan tangan bukan berarti sering menempel ya. Ringan tangan itu maksudnya setiap kita kesulitan moderator, wah selalu siap. Apapun pokoknya. Termasuk kalau ada saya lagi jadi host, ternyata koneksi saya nggak bagus atau saya lagi di keramaian gitu, itu beliau selalu siap. Pokoknya luar biasa Mas Adi Kurnia ini. Bukan sekedar CV-nya yang hebat, tapi orangnya luar biasa. Baik, saya nggak berlama-lama, saya akan menjadi pendengar yang baik, jadi akan menyimak. Dan jujur saja, saya akui Mas Ari Eko, Mas Adi, saya ini belum baca bukunya, terus terang. Tapi saya hanya baca reviewnya. Jadi saya akan siap dengan catatan saya. Silakan Mas Adi Kurnia diambil alih, saya akan jadi host saja dan pendengar. Baik, terima kasih Pak Gatot yang luar biasa nih. Waduh, muka saya sampai merah nih tadi. Terlalu banyak nih ngomongin sayanya. Aduh, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara BRIT, bisnis bedah buku bisnis review, dan ini sudah yang kesekian kalinya ya, dan bahkan yang pertemuan ke depan ini sudah yang pertemuan yang ke-100. Ini sebuah media diskusi online yang luar biasa konsistennya dan istiqomahnya, yang diprakarsai oleh Pak Gatot. Dan awalnya dulu nggak sebanyak ini ya, sampai beludak di grup WA grupnya, sudah sampai beludak. Kita migrasi ke Telegram dan sekarang waduh, saya sudah nggak bisa ngikutin juga diskusinya. Luar biasa. Orang-orang yang para pecinta buku, para yang sangat cepat membaca buku ini, apalagi guys kita malam hari ini, Mas Arief ini luar biasa. Saya ngelihat Mas Arief kayaknya baca buku itu kayak wah, sudah langsung blut. Sudah langsung bisa kasih resume dan sebagainya. Nah, malam hari ini kita juga bukunya menarik ini ya. Kemarin ketika dapat tugas dari Pak Gatot untuk memoderatori acara ini, saya lihat bukunya ada berjudul The Sleep Revolution. Waduh, saya mikir tidur aja kok bisa jadi buku setebal ini gitu ya. Transforming Your Life One Night at a Time, yang dikarang oleh Arianna Huffington ya. Jadi sesuatu yang ya setiap hari kita tidur, bahkan saya ini termasuk orang yang sangat mudah tidur gitu. Tapi bagi sebagian orang mungkin tidur itu adalah sesuatu yang sesuatu banget gitu ya. Ada orang yang mungkin tidak suka tidur sehingga senangnya begadang aja, atau ada orang yang mungkin pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Nah itu mungkin saya nggak tahu nih, nanti karena saya juga sama, belum baca bukunya, baru baca resensinya. Mungkin di sini nanti kita akan dengarkan reviewnya ya. Malam hari ini kita akan direview oleh teman kita yang luar biasa, Mas Ari Eko Prasetyo, sudah hadir juga bersama kita tadi. Ini beliau lulusan Institut Sains and Teknologi Akprindo, S1-nya Informatika, dan S2-nya Master of Business Administration di ITB. Dan dikenal sebagai, ya kalau saya lihat ininya, profil profesinya ahli di bidang IT ya, di bidang IT, social media marketing, growth strategy, viral marketing, and search engine optimization. Dan saat ini aktif di Altec Indonesia. Kemudian bintang guest kita nanti malam hari ini, reviewernya Mas Ari akan menyampaikan materinya, dan nanti guest kita adalah Mas Arief Setiawan yang sudah lebih rajin dari saya ya untuk hadirnya di sini sebenarnya. Dan beliau ketika membahas ini mungkin sudah nggak perlu dikenalkan lagi, beliau juga sangat entrepreneur yang sudah banyak pengalamannya gitu. Mungkin nanti akan sharing juga bagaimana pengalamannya tentang tidur ya. Kalau saya sih tidur termasuk orang yang tidur gampang banget. Senderan dikit, udah tidur aja gitu ya. Mungkin bahaya, saya nggak boleh senderan. Saya makanya mungkin ditugaskan Pak Gatot menjadi moderator ini biar nggak ketiduran gitu, nggak senderan. Jadi akhirnya jadiin moderator. Baik, saya rasa itu untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke sesi bedah buku dulu. Nanti akan disampaikan oleh Mas Ari. Kemudian kira-kira waktunya 20-30 menit. Setelah itu nanti akan diperkaya dengan experience dari Mas Arief Setiawan juga sekitar 20-30 menit. Setelah itu kita open discussion. Silakan nanti yang punya pertanyaan bisa angkat raise hand atau mungkin tulis di chat. Silakan, nanti kita akan atur. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ari untuk menyampaikan hasil reviewnya. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Adi Kurnia dan Pak Gatot atas kesempatannya, dan juga istimewa banget Mas Arief yang sudah bersedia menjadi guest, karena kemarin agak sedikit tantangan juga. Wah, siapa ya yang yang mau atau yang bersedia menjadi guest gitu kan. Oke, mohon izin Pak Gatot, saya dijadikan co-host. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malam ini kita akan melakukan bedah buku, sharing. Lebih tepatnya saya akan berusaha menjadi pemantik diskusi tentang buku The Sleep Revolution. Jadi memang buku ini di grup sempat muncul, kemudian saya beli di BBW dan saya baca, lumayan tebal dan menurut saya menarik, dan akhirnya malam ini kita bisa bertemu bareng-bareng buat ngebahas buku ini. Sebentar, saya langsung izin buat share screen. 1 menit. Oke, saya share screen. Saya izin share screen. Tab saya. Kelihatan ya, teman-teman semua ya. Nah, jadi buku ini saya akan langsung aja karena waktunya 20 menit. Buku ini adalah buku dari Arianna Huffington. Nah, yang menarik, siapa sih Arianna Huffington gitu yang menulis buku ini? Jadi berikut saya sediakan profilnya. Yang pertama, beliau adalah co-founder dari Huffington Post. Jadi memang orang yang cukup berpengaruh. Kemudian di Time Magazine juga termasuk 100 most influential people and Forbes most powerful woman list. Jadi, dan saya juga cukup agak sedikit surprise. Jadi beliau ini sudah cukup berumur, sudah 72 tahun. Terakhir saya cek umurnya, tapi nggak tahu yang tahun ini. Jadi memang kelihatannya relatif cukup muda, tapi ternyata memang sudah banyak umurnya dan pasti experience-nya. Nah, si Arianna ini juga dia serve Uber dan kemudian mengarang 15 buku. Tadi udah di-mention sama Pak Gatot. Tapi yang paling ngetop itu Thrive dan The Sleep Revolution. Nah, ini ada 2 bukunya. Jadi, kalau saya lihat, kenapa buku The Sleep Revolution ini hadir, itu karena penyempurnaan dari Thrive. Jadi ketika dia menulis Thrive, dia menuliskan tentang bagaimana sih redefining success. Nah, tapi di situ ada satu bagian yang menurut saya, yang saya tangkap dari buku ini, yang belum dibahas secara lengkap, yaitu bagaimana dia supaya tetap bisa thrive, dia tuh harus istirahat yang cukup. Karena buku ini muncul ketika, jadi dikisahkan, saya dikisahkan pada suatu waktu si Arianna ini begitu hektik, begitu crowded jadwalnya. Nah, ketika dari satu jadwal ke jadwal yang lain, dia ada wawancara di satu televisi, tetapi pada saat itu dia jatuh, kecapean, hidungnya patah, berdarah, dan kemudian itu yang menelatar belakangi dia, apa ya yang menjadi masalah di diri saya, dan itu yang kemudian muncul buku The Sleep Revolution ini. Nah, ini adalah struktur, saya bilang struktur cerita ya, ini mungkin agak tidak terbaca, tapi buku ini buku yang cukup tebal banget malah saya bilang. Buku ini tebal sekali. Dia dibagi jadi 2 part. Yang pertama, Arianna atau penulis itu sangat seperti menggarisbawahi tentang the sleep crisis. Jadi kayak ternyata tidur di era modern ini bukan lagi suatu hal yang dianggap penting. Nah, di sini dia di bab bab awal banyak banget memberikan fakta, memberikan sebuah penjelasan, karena buku ini pertama ditulis oleh wanita, kedua ditulis oleh jurnalis. Jadi isinya itu kental banget dengan cerita dan dengan fakta. Jadi kalau teman-teman ngebaca sendiri gitu ya, jadi benar-benar kita kayak diceritain dan kemudian banyak banget fakta yang mendukung. Dan di bagian kedua, kemudian dibahas tentang gimana sih kita supaya mempunyai tidur yang lebih baik. Jadi kayak mastering sleep, bagaimana tidur bersama, kemudian apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan, dan selanjutnya. Dan itu akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Nah, di awal cerita, di halaman pertama, Arianna Huffington atau penulis
menceritakan kisah ini, kisah si Safres Gupta, dan menurut saya ini perlu juga saya sampaikan. Jadi ceritanya diceritakan bahwa Safres Gupta ini nelpon ayahnya. Dia ada di Amerika, nelpon ayahnya di India. Dia cerita bahwa dia udah 2 hari nggak tidur. Pertama, dia udah 2 hari nggak tidur. Kemudian yang kedua, pekerjaannya banyak banget, berat banget. Kemudian ayahnya bilang, udah kamu pulang, istirahat, ambil cuti 15 hari, pulang ke India. Gitu. Tetapi si Safres Gupta ini bilang, jangan khawatir, saya cuma akan kerja 1 jam lagi, karena besok saya ada presentasi. Setelah kerja 1 jam, saya bakal pulang, saya bakal istirahat. Tetapi kemudian, keesokan harinya, si Safres Gupta ini ditemukan loncat dari apartemennya, jadi bunuh diri. Dan itu menjadi kisah pembuka bahwa dengan deprived sleep atau kekurangan tidur, kerja yang terlalu berat, salah satu case yang sangat bisa diangkat itu dari Safres Gupta ini yang dimunculkan di halaman pertama. Nah, kemudian juga saya menarik ya, saya related banget ketika si Arianna Huffington bilang, coba deh cari di Google, why am I? Keluarnya apa? Kemudian saya cari beneran gitu ya, dari sini, dari Jogja, dari Indonesia. Why am I? Yang keluar yang pertama adalah why am I always sleepy? Dan selanjutnya, why am I ugly? Why am I dan why am I single yang paling terakhir. Kemudian saya berpikir, loh kalau bahasa Indonesia apa ya hasilnya ya? Gitu. Kan penasaran ya. Bahasa Indonesia apa ya hasilnya? Kenapa saya keluar yang paling atas? Ternyata orang Indonesia nyarinya kenapa saya jomblo. Tapi kenapa saya susah tidur itu ada di peringkat keempat. Ternyata juga cukup banyak orang Indonesia yang mencari kenapa saya susah tidur, meskipun kalah dengan kenapa saya jomblo. Kenapa saya single di luar negeri ternyata tidak bermasalah, dia ada di bagian bawah. Di sini kenapa saya susah tidur itu ada di bagian keempat. Dan ternyata ini menunjukkan bahwa memang pencarian ini atau permasalahan ini juga banyak dicari, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Nah, izinkan saya memberikan kuesioner singkat. Jadi ini meskipun 20 menit, izinkan saya sedikit kita supaya exercise ya sama-sama ya teman-teman. Bisa siapkan handphone atau tulisan atau diingat-ingat. Ini ada sedikit kuesioner yang saya ambil dari buku The Sleep Revolution. Kita bisa isi bersama. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama, berapa lama kamu tertidur? Kalau tadi Pak Adi berarti 0 sampai 15 menit sudah tertidur, Pak ya. Jadi ketemu bantal langsung tidur ya, cepat banget ya. Nah, berarti Pak Adi itu di 4 poin. Di yang pertama nih. Nah, jadi teman-teman yang lain bisa sambil mengisi ya, kita bareng-bareng. Nah, kalau saya saya mungkin saya di 30 menitan ke atas, saya mungkin di 2 poin. Nah, teman-teman bisa mengisi sendiri ya. Jadi ini kita hitung aja 2. Nah, kemudian kalau kebangun di tengah malam, kalau kebangun beberapa kali di tengah malam, itu berapa menit? Misal nggak pernah kebangun berarti yang 4 poin, kebangunnya antara 16 sampai 30 menit, di add up all the time you are awake. Jadi kebangun 3 kali berapa menit kira-kira, dan itu ditambahkan. Ini cepat aja ya. Mungkin kalau saya nggak jarang kebangun ya, saya ada di 4 poin. Berarti saya 6 di sini. Kemudian, ketika kita pengen tidur, ketika kita pengen bangun, ini pertanyaan nomor 3, teman-teman bisa sambil mengisi ya. Saya sambil jalan biar waktunya efektif. Ketika teman-teman pengen bangun, kebangunnya itu pengen bangun jam 5 misalnya. Kebangunnya itu tetap pas jam 5 atau lebih cepatnya berapa menit? Ini ada 16-30 menit lebih cepat. Berarti ini saya bangunnya tepat waktu. Ini berarti pas. Pengen bangun jam 5 atau jam 4, bangunnya jam 4. Tapi ada yang bangunnya lebih cepat. Pengen bangun jam 4, bangunnya jam 2. Bangunnya jam 3 gitu. Kalau lebih lambat nggak ada pilihan nih. Kalau nggak ada lebih lambat berarti 0 aja ya kali ya. Berarti dia nilainya, karena semakin kecil itu semakin kurang nilainya. Jadi kalau kelewatan berarti kita anggap yang 0 poin ya teman-teman ya. Ini kesepakatan aja. Early ini berarti lebih cepat bangun dari kalau terlambat bangun, bekernya jam 4, bangunnya jam 5 gitu gimana?
Nggak ada. Kalau melihat sistem penilaian, 0 itu yang paling rendah, Pak. Berarti kalau kelewatan kan berarti tidak sesuai ekspektasi ya, terlalu rendah ya. Kita anggap aja 0 sebagai kesepakatan, Pak Adi ya. Nah, ini misal saya tuh sering kebangun 1 jam lebih cepat misalnya ya. Pengen bangun jam 4, kebangunnya, ternyata jam 3 udah kebangun. Misal saya 1 poin ya, jadi tadi berapa? 6, jadi sekarang saya 7 nilai saya nih. Betul. Nah, nomor 4, seberapa sering kita punya problem dengan sleep. Dipilih aja 1, 2, 3, 4, 5. Misal saya sebulan misal 3 kali gitu ya. Berarti nilai saya 9. Oke, biar cepat aja. Sleep quality kita kira-kira bagus, very good, good, average, poor, very poor. Misal saya average, misalnya 9 jadi 11. Nomor 6, nah nomor ini pertanyaannya agak-agak menarik nih. Ketika kita tidurnya jelek, jadi ketika kita punya tidur yang jelek, itu ngefek nggak ke mood, energi, atau relationship? Kalau nggak ngefek, nilainya 4 maksimal berarti. Kalau ngefek banget, berarti nilainya 0. Kalau saya nggak tidur, saya misal 1 poin, ngefek, tapi nggak ngefek banget, berarti saya 12. Oke, nomor 7, apakah ngefek ke konsentrasi, productivity, ability to stay awake? Saya very much. Kalau susah tidur, saya jadi nggak konsentrasi, misalnya 0 berarti. Tetap jadi ada di 12. Apakah trouble in general? Match misalnya. 1 poin ya, 13. Kemudian, apakah punya problem di sleep kemarin berapa lama, misalnya 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, 6 bulan terakhir. Misal saya punya problem 1 tahun terakhir misalnya, atau lebih dari 1 tahun, 0 misalnya. Jadi nilai saya 13. Nah, tinggal di add up aja. Nah, teman-teman mungkin yang ketinggalan nanti bisa saya berikan slide-nya, nanti bisa menghitung sendiri. Tapi kira-kira kita lihat nih. Hasilnya ini kita bisa lihat. 0 sampai 9, severe, berarti benar-benar parah ya. Nah, karena nilai saya 13, berarti saya termasuk di sini. Have some sleep problem. Nah, ini harus examine your sleep habit. Kalau 19 sampai 17 berarti good shape. 28 dan 36 ini great shape, ini berarti sempurna. Nah, teman-teman kira-kira bisa ini sebagai sebuah evaluasi ya, patokan, meskipun ya bisa jadi tidak terlalu akurat, tapi bisa mencerminkan kira-kira sleep kita itu ada di posisi mana. Oke, gitu ya, teman-teman, cukup jelas. Oke, nah selanjutnya, nah ini yang menarik, ini saya dapat bukan dari Arianna Huffington, tapi dari Brian dari Optimus.me. Nah, dia bilang bahwa sleeping itu dikondisikan sebagai foundation di Maslow hierarki. Kan Maslow itu ada banyak fase-fase. Yang paling atas self-actualization atau transcendence. Nah, sleeping itu ada di atas. Sleeping, eating, kemudian moving. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita punya foundation yang bagus, maka kita self-actualization-nya bakal bagus. Jadi kan kayak gedung bertingkat ya. Semakin kuat pondasinya, maka ini akan semakin tinggi. Nah, itu yang menurut saya menjadikan bahwa ternyata sleeping ini salah satu foundation yang sangat-sangat penting. Selain eating, moving, prospering, focusing, ini ada beberapa foundation. Oke. Nah, di sini ini ada satu fakta bahwa sleep itu most people highly underestimate their need for sleep. Jadi sleep ini adalah underrated health habit. Jadi sleep ini juga sama pentingnya dengan nutrition, physical activity, dan wearing your seat belt. Jadi seberapa penting ini kayak Dr. Judith Owens ini bilang kayak kalau kamu nyetir nggak pakai seat belt itu gimana? Nah, itu kan seberapa menunjukkan bahwa sleep ini merupakan sebuah habit yang sangat penting, tapi ternyata underrated ya. Underrated ya, betul. Nah, jadi memang krisis ini global.
ternyata banyak orang yang tidak mendapatkan tidur yang cukup. Oke, nah ini fakta tentang kurang tidur. Ini ada beberapa fakta yang memang sepertinya perlu saya present karena ini cukup digarisbawahi di buku ini. Penduduk Amerika 40% kurang tidur, kemudian di 2021 32% penduduk UK kurang tidur, kemudian naik jadi 60% di 2014. Ini tinggi banget kenaikannya. Kemudian juga kalau dihitung dalam uang, senilai 63 billion per year itu hilang. Jadi kayak orang yang mestinya produktif, tapi karena kurang tidur, akhirnya tidak produktif. Dan itu loss 63 billion per year di US. Kemudian 63% pasien serangan jantung mempunyai sleep disorder. Jadi orang yang sleep disorder, kalau dibalik ya, berarti punya 63% kemungkinan serangan jantung. Kemudian laki-laki beresiko 2,6 lebih tinggi terkena serangan jantung dan 4 kali lebih tinggi terkena resiko stroke. Dan ini juga 24 jam, ini fakta yang menarik yang terakhir, 24 jam tidak tidur sama dengan memiliki 0,1 alkohol dalam darah, yang artinya itu mabuk atau ya mabuk di dalam illegally mabuk gitu. Di dalam hukum US itu secara hukum dia mabuk. Jadi 24 jam tidak tidur itu sama efeknya dengan mabuk. Oke, next. Ini tidur dalam sejarah. Ini menarik. Saya garis bawahi, saya tertarik gitu ya. Yunani dan Roma, dia sampai punya god. Dia punya dewa khusus buat tidur gitu ya. Ada Somnus untuk Roman dan Hypno untuk Greek. Kemudian di China juga dibahas tentang tidur. Arianna Huffington atau penulis buku ini juga ngomong. Ini adalah petikan yang saya langsung copy paste dari bukunya. Dia bilang bahwa tidur itu adalah the sign of Allah greatness. Itu Arianna Huffington yang bilang kan. Kemudian Nabi Muhammad juga bilang bahwa ini dibilang disuruh berwudu. Ini tulisan Arianna Huffington. Kemudian termasuk juga tidur siang, take a short nap, karena setan itu tidak tidur siang. Ini saya ketika ngebaca kok menarik ya. Juga dibahas sampai ke sisi sejarah dan agama di buku ini. Nah, ini yang perlu saya juga underline, ada tokoh dan tidur. Ini ada dua tipe tokoh. Jeff Bezos, kemudian Warren Buffett, kemudian ini Andre Agassi kalau nggak salah ya. Andre Agassi ini merupakan orang-orang yang bilang bahwa tidur itu penting buat hidupnya. Kemudian ini ada Alexander Graham, penemu lampu ya, bener ya, Alexander Graham Bell. Penemu lampu, Thomas Alva Edison, Alexander Graham kan telepon. Thomas Alva Edison dan Napoleon Bonaparte ini yang tidak support tidur, tapi nanti kita akan cari tahu faktanya. Kenapa ada yang support tidur dan ada yang nggak support tidur. Nah, ini kayak Jeff Bezos bilang, ya dia punya 8 hours of sleep. Kalau nggak dia dia rutinitas seperti itu. Kemudian Jeff Bezos, Warren Buffett bilang dia lebih baik kehilangan profitnya dibanding dia kehilangan jam tidurnya. Nah, yang menarik, Roger Federer ini dia ketika dia melakukan kompetisi atau sedang bertanding, tidurnya bisa 12 jam dan dia mengontrak 2 rumah. Jadi ketika dia pertandingan, dia mengontrak 2 rumah. Satu rumah dia buat tidur, satu rumahnya buat keluarganya. Jadi dia sampai sesakral itu supaya tidurnya tidak terganggu sama keluarganya. Oke, ini ada juga di bukunya, di Arianna Huffington. Nah, kapan tidur mulai berubah? Nah, tadi tidur itu mulai berubah, itu awalnya di Paris, ketika public lamp pertama diinstal. Jadi lampu publik yang menerangi jalanan tuh pertama kali diinstal tuh di Prancis, di Paris. Termasuk juga di Paris ada yang namanya Sun King pada saat itu, pada tahun 1318. Pada tahun 1318 tuh Sun King, jadi kayak raja matahari, karena malam-malam itu semua kerajaan itu diterangi oleh cahaya. Dan itu diikuti oleh kota-kota lain setelah itu. Nah, kemudian termasuk Thomas Alva Edison juga pada menemukan lampu di 1879 tuh juga yang merubah
hubungan manusia, hubungan kita dengan tidur. Bahkan Edison bilang, the future man will spend less time in bed. Jadi karena udah ada lampu nih, udah ada penemuan saya nih, kayaknya tidur itu sesuatu yang nggak produktif. Jadi kita tetap bisa kerja karena sudah ada lampu. Tapi pada faktanya, si Arianna Huffington itu berkomentar bahwa Napoleon Bonaparte dari Paris, Prancis, itu juga termasuk yang sangat ketat dengan prajuritnya. Jadi prajuritnya itu sedikit sekali tidur. Jangan-jangan itu yang jadi salah satu faktor dia kalah di Waterloo. Arianna Huffington ada kutipan seperti itu. Dan termasuk Thomas Alva Edison, di situ juga dikutip, mengidap diabetes parah, jangan-jangan karena kurang tidur. Karena memang ternyata kurang tidur juga memicu diabetes. Jadi itu juga di spotlight di buku ini. Oke, ini mastering sleep. Ini ada beberapa data. Ini perusahaan teknologi, Jawbone Sleep Data, dia reveals beberapa data di tiap kota. Itu bisa dilihat ya, Tokyo, Seoul, Dubai, Singapura, Hong Kong, dan Las Vegas. Di situ disebutkan bahwa ketika tidur kita itu di bawah Las Vegas, itu tidur kita bermasalah. Oke, kemudian next. Nah, ini yang muncul di buku. Baru lahir sampai 3 bulan itu 14-17 jam. Sampai kemudian adult itu 7-9 jam. 65 tahun ke atas 7-8 jam. Ini ada di bukunya, ini langsung saya foto. Ini apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Kurangin cahaya. Blue light, kurangin blue light. Ini 19 Celsius kalau nggak salah. Dari Fahrenheit ke Celsius, jadi suhunya yang tepat. Exercise, makan yang benar. Ini no alkohol, meskipun alkohol itu bikin cepat tidur, tapi ternyata Arianna Huffington bilang alkohol itu mengganggu tidur. Jadi ketika sudah tidur akan lebih sering terbangun. Itu malah jadi lebih jelek tidurnya. Kemudian ada akupuntur, kemudian bedtime dress code. Ini saya cepat aja. Oke. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya gimana sih cara kita buat meningkatkan kualitas tidur ya? Meningkatkan kualitas tidur. Kita perlu tahu nih yang namanya sleep kryptonite. Ini saya dapetin dari Brian Johnson, dari yang lain, bukan dari Arianna Huffington. Kita perlu tahu apa sih musuh terbesar dari tidur. Jadi kalau musuh terbesar dari nutrition atau eating itu kan gula. Saya ingat banget Pak Gatot nggak suka gula ya. Sama. Jadi kopi jangan pakai gula, jadi cola kalau pakai gula. Oke, nah kita perlu tahu apa sih yang menjadi musuh gitu. Jadi kalau eating atau nutrition itu musuhnya gula, kalau moving itu musuhnya adalah sitting atau tidak bergerak. Nah kalau sleeping ini ternyata musuh terbesarnya adalah kryptonite ya, musuh terbesarnya Superman. Itu adalah late night technology. Late night technology. Termasuk juga ini yang jadi pembahasan saya dengan Mas Arief ketika mau membawakan materi ini. Mas Arief, ini kita membawakan materi tentang tidur, tapi paradoks ya. Ini kita di awal-awal waktu tidur nih, gimana nih? Tapi akhirnya ya coba kita bawakan dengan baik. Gitu. Tapi saya sudah tidur siang ini. Oh, ini nanti kalau saya ngantuk gimana ya? Karena saya biasanya tidur nih jam-jam segitu, tapi saya udah tidur siang tadi. Tidur siang agak lama buat bisa sharing lebih fit lagi. Nah, kenapa late night technology? Karena ini akan mereduce melatonin. Jadi kalau melatonin itu setelah jam-jam setelah matahari terbenam, dia akan turun. Dia akan mulai banyak produksinya dan itu membuat kita mengantuk. Tapi ketika kita late night technology, ketemu dengan sinar biru, ketemu dengan lampu, melatoninnya akan terhambat sehingga kita jadi tidak mudah tidur. Jadi ini saya ibaratkan kayak bola salju di dalam mainan. Jadi otak kita itu perlu saljunya buat turun sampai di dasar tidur. Tapi ketika kita late night teknologi, ngeliatin handphone, ngeliatin layar komputer, itu kayak bola saljunya dikocok lagi. Bola saljunya kayak di-shake lagi, sehingga kita ya nggak tidur-tidur gitu ya. Oke. Nah ini juga menarik, ini tambahan, ini udah mau selesai, ini tambahan sleep dan workplace. Nah, ternyata setelah tahu pentingnya tidur, setelah ada buku ini,
Di 2014 itu Universitas Michigan Open Napping Station in Campus Library. Dia jadi kebanyakan kan orang tertidur di perpustakaan, daripada dia dari perpustakaan balik ke dormitory, balik ke asrama, akhirnya dibikin satu spot buat tidur. Jadi biar lebih maksimal istirahatnya. Kemudian diikutin oleh kampus-kampus lainnya. Ini kampus yang lain, Saint Leo di Florida. Karena si Arianna Huffington tuh bilang, ada dua hal yang perlu dipilih dari 3 hal di kampus. Pertama itu grade, nilai. Kedua itu tidur. Ketiga kehidupan sosial. Kamu nggak bisa milih 3-tiganya, kamu perlu milih 2 gitu. Nah ini juga lucu ya. Jadi menarik menurut saya ketika kita milih grade sama sleeping, kita nggak dapat kehidupan sosial. Ketika perlu kehidupan sosial dan sleeping, kita nggak dapat grade. Ya, jadi kayak gitu. Arianna Huffington bilang ada di satu statement di buku ini. Nah, mungkin dengan sleep corner atau nap rooms ini bisa jadi solusi ya buat di Universitas Michigan dan yang sudah memberlakukan nap room. Kemudian juga dibikin di kantor. Di Huffington Post itu membuat sebuah ruang buat tidur. Ini malah jadi bentuknya kayak pot, kayak benar-benar sudah didesain. Bang. Udah mau selesai ya waktunya. Udah di awalnya skeptis. Kan malu ya masuk ketika jam kerja, jam istirahat masuk ke tempat tidur kan malu. Awalnya skeptis, tapi ternyata malah meningkatkan produktivitas dan diikutin oleh Ben Jerry, Zappos, Nike, dan perusahaan-perusahaan yang lain. But now they are perpetually full. Jadi malah laris banget sleeping pod ini dari Huffington Post. Oke, ini yang terakhir, ini pembahasan terakhir tentang alarm. Di sini juga dijelaskan tentang alarm. Ternyata alarm itu secara bahasa, saya juga ngecek di Google Map ya, Google Translate ya, Bapak Ibu semua. Alarm itu ternyata adalah sinyal bahaya ya. Jadi, wah ternyata kalau kita bangun tidur pakai alarm, kita tuh kayak mengkondisikan bahwa setiap pagi kita kena sinyal bahaya gitu. Kena sinyal bahaya nih. Ternyata menurut si Arianna Huffington, ini alarm itu jangan ditaruh di ketika buat kita membangunkan, tapi ditaruh di awal ketika kita mau tidur. Jadi kalau kita nggak tidur itu akan berbahaya. Jadi jangan bayangkan setiap pagi kita dibangunkan oleh alarm sinyal bahaya. Alangkah hidup kita kayak tiap pagi berarti diawali dengan bahaya gitu kan. Itu hal yang menurut saya cukup membuka mata saya tentang ternyata alarm itu secara definisi adalah tanda bahaya ya. Oke, dan udah selesai. Dan ini adalah quote terakhir dari Arianna Huffington. Saya suka quote ini. Jadi kalau ada board of director need acknowledge that CEO yang nge-break bahwa saya cuma tidur 4 jam karena saya rajin, karena saya produktif gitu ya. Karena hanya tidur 4 jam. Jadi sebenarnya dia itu making decision saat mabuk. Dan itu adalah massive red flag. Jadi kalau ada CEO, ada pengusaha, menurut Arianna Huffington, ini saya langsung kutip dari penulis ya, dari beliau, bukan kata saya. Jadi kalau ada orang yang pengusaha sukses yang nge-break bahwa dia tidurnya cuma 4 jam, dia bisa sukses karena dia produktif, kurang tidur. Menurut Arianna Huffington, dia membuat keputusan saat mabuk. Jadi itu adalah sebuah tanda massive red flag bahwa ya itu tanda yang nggak bagus lah buat kalau kita mau kerjasama mungkin atau kita melihat si board of director tersebut. Mungkin itu dari saya sudah selesai, udah lewat sedikit kayaknya. Yeah. Terima kasih. Semoga bisa jadi pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ade Kurnia. Ya, terima kasih Mas Ari. Luar biasa nih. Buku yang tebal ini akhirnya hanya disampaikan dalam beberapa slide, dan di sini kita dapat gambaran sebuah kesadaran. Ternyata nikmat tidur itu memang sudah diberikan oleh Allah sebagai pencipta kita, itu memang pasti ada gunanya gitu ya. Dan orang kalau menentang sunatullah, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh yang menciptakan, dia sampai tadi kan ada yang sampai bunuh diri karena 2 hari nggak tidur, ya kebayang juga sih yang ini jadi nggak sehat akal.
Baik, tadi sudah disampaikan. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Mas Arif untuk memberikan tambahan pengalaman tidurnya. Iya. Atau mungkin langsung menyampaikan skornya tadi berapa? Kalau saya kayaknya kebanyakan. Lanjut Mas Arif. Siap, terima kasih Pak Adi. Eh, saya juga bingung nih sebagai guest harus ngapain. Kemarin udah ngobrol sama Mas Ari. Mungkin sedikit flashback kali ya. Dulu waktu di awal-awal apa ya perjalanan ingin jadi pengusaha itu saya memang sering dengar narasi bahwa Donald Trump itu tidur 4 jam. Terus saya masih ingat waktu saya magang di Jakarta di social media agency namanya Market Biz dulu, sekarang mungkin udah ganti nama. Itu ada salah satu ownernya itu dia punya day job ya, punya kerjaan lain sehingga dia datang ke kantor malam. Sampai jam 11 itu dia belum pulang. Jadi ya kita mau tidur juga bingung ya. Terus saya tanya, orang Jakarta biasa ya jam 11 belum pulang. Terus dia bilang gini, kalau kita di Jakarta jam 11 udah tidur, nggak sukses katanya. Waduh, dan kata-kata itu tuh kayak nancep gitu ke kepala saya. Jadi akhirnya saya berusaha apa ya mengikuti pola itu, dan memang selama saya kerja di Jakarta sampai 2013 itu memang bisa dibilang kurang tidur ya. Kurang tidur. Nah, kemudian suatu hari saya membaca buku ini, nggak tahu kelihatan nggak ya? Ntar dimatiin dulu ini ya. Crash It ya, Mas Arif ya? Bukan, ini ya Crash It. Ntar, ini gimana cara matiin? Kok saya lupa lagi. Ini blur. Ya. Nah, terus supaya nggak blur? Oh, blurnya dihilangin. Oke, nah ini Crash It. Gary Vaynerchuk. Nah, tapi ya seperti Pak Adi bilang, saya bisa banyak baca buku karena kan saya bacanya audiobook ya. Ini saya baru dapat cetaknya baru sekarang loh. Nah, dulu waktu saya baca audiobooknya, di situ ada kata-kata, dan ini saya tadi cari ya, ternyata di halaman 13 ada istilah pre-dawn hours. Jadi dia bilang, kalau mau sukses itu kerjanya sebelum subuh. Nah, jadi kan, wah, ini orang beda lagi nih ngomongnya. Nah, tapi saya cek di kalimatnya di buku, itu agak sedikit berbeda ternyata ya. Kalau yang saya ingat dulu dari audiobooknya, dia bilang gini. Nah, ini memang dia cerita, kalau versi audiobook itu, karena yang bacain langsung Gary Vaynerchuk-nya, dia bilang, audiobook itu versinya off script. Jadi banyak off script. Jadi berbeda sama teks yang di buku, karena dia sering off script, sering nambah-nambahin sendiri. Nah, dia cerita, kalau nggak salah ya, saya masih ingat, kerja 1 jam sebelum subuh itu sama dengan kerja 5 jam setelah matahari terbenam kali ya. Jadi dari situ saya pikir, oh gitu ya, berarti ini mulai ada yang ngomong kayak gini nih. Jadi saya cobalah mau mulai praktekkan, walaupun gagal total, karena pas saya pindah ke Bandung, pas saya pindah ke Bandung, saya sering jadi panitia kajian. Dan akhirnya pulang malam juga. Bahkan rapatnya sering sampai jam 1 pagi dulu kalau di Pemuda Hijrah. Jadi ikut kajian tapi subuhnya kesiangan. Nah, ayah saya mulai negur. Dia bilang, mana ada contoh Rasulullah kerja sampai malam. Terus ya waktu itu sih saya masih belum bisa nerima ya, karena saya masih sering dengar narasi-narasi orang sukses itu kerjanya sampai malam. Nah, tapi saya sendiri akhirnya badannya mulai babak belur ya, mulai sering capean, emosi sering naik gitu kalau pagi-pagi. Akhirnya mulai belajar untuk ngurangin hadir kajian malam ya. Dan sekitar 3 tahun yang lalu ya, pas tepatnya mungkin setahun sebelum COVID, saya nemu satu ustadz yang dia bilang, kalau mau ngaji di saya boleh, tapi jamnya subuh. Habis subuh ke rumah saya, habis itu 6:30 udah bubar. Kan saya mikir, wah nggak efektif dong, wah, dikit-dikit materi. Tapi pas kita cobain, dan memang jadi berat ya, karena dipaksa harus merubah jam tidur. Beberapa teman juga akhirnya tidurnya jam 8 gitu. Tapi ternyata memang lebih efektif gitu. Memang lebih, walaupun belajarnya ilmunya dikit-dikit gitu, tapi ternyata lebih lebih paham ketimbang kajiannya mulainya habis maghrib, atau yang lebih parah habis isya jam 8 gitu. Itu udah apa ya, yang jadi masalah, saya itu sering jadi panitia. Jadi acaranya udah selesai, ngobrol-ngobrol, terus panitianya pulang jam 12. Nah itu sih, jadi akhirnya dari situ, oh ya udahlah kalau kayak gini ceritanya, ya udah saya mulai biasakan lagi tidurnya lebih cepat. Jadi mungkin
pada masih ingat quote-nya Benjamin Franklin ya. Early to rise, early to sleep. That what make a man live wealthy, healthy, and wise. Cepat bangun, cepat tidur. Itu yang membuat seorang laki-laki makmur, sehat, dan bijaksana. Dan itu nempel banget di saya. Jadi jadi mungkin bisa dibilang sekitar 2018 kali ya, saya baru mulai tidur lebih cepat. Makanya pas awal-awal ya, pas Pak Gatot minta saya jadi pembicara, jadi sekarang saya pikir, aduh, gimana cara kabur dia. Makanya after party saya sering kabur. Gitu. Jadi ini bisa dibilang saya baru merubah, karena saya juga fisiknya udah mulai turun banget. Gitu. Karena tadi ya sering begadang, dulunya sering begadang. Jadi akhirnya saya mulai berubah, mungkin sekarang berarti udah mau 4 tahun ya. Ditambah pas habis baca buku Atomic Habit, makin semangat lagi. Dan memang kalau di keluarga kami ya, di keluarga saya itu, saya masih ingat tuh nenek saya itu selalu bilang ya bahwa kakek saya itu kan meninggalnya ini ya masih muda ya, umur berapa ya, 50-an. Nah nenek saya itu cerita setelah kakek itu meninggal, dia cuma mengingat-ingat apa perintah suaminya yang belum dia kerjakan. Ternyata ya cuma satu, yaitu tahajud. Karena waktu kakek hidup, nenek saya nggak pernah tahajud. Tapi pas kakek saya meninggal, dan memang ini ya ada faktor berduniawi, yaitu kemiskinan. Jadi nenek saya nggak berani lagi tuh ninggalin tahajud semenjak kakek saya meninggal. Dan sampai beliau meninggal. Jadi beliau pernah cerita ke saya, nenek udah 32 tahun nggak pernah tinggal tahajud. Dan dulu bagi saya ya biasa aja gitu. Cuma pas makin segini dan juga ayah saya selalu ngingetin, ya akhirnya ya udahlah. Nah, ditambah lagi, saya berapa waktu lalu pernah iseng ikut jamaah tabligh tuh huruj 3 hari. Pengen tahu aja isinya kayak apa. Ternyata ya isinya cuma jam 9 itu harus tidur. Jadi saya kira bakal ngobrolnya, jam 9 harus tidur, jam 2 harus bangun. Udah, itu 3 hari itu programnya ya salah satunya itu, harus tahajud. Dan ternyata kan itu kan kalau kita belajar sirahnya ya, itu kan salah satu ibadah pertama ya yang diperintahkan kepada Rasulullah, karena surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu ngebahas sholat tahajud kan. Dan di situ ceritanya kan Rasulullah tuh stres ya, karena dikasih tanggung jawab untuk mengubah umat manusia. Nah, dia stres, merasa ini bebannya berat banget. Nah, akhirnya turunlah perintah tahajud. Dan selama setahun, surat Al-Muzammil itu turunnya ayat 1 sampai 19 aja tuh, ayat 20-nya belum turun. Sehingga hukum sholat tahajud itu wajib bagi Rasulullah selama setahun. Setelah setahun baru turun ayat ke-20 yang menurunkan derajat wajib ke sunnah, mu'akad. Tapi Rasulullah udah terbiasa, dan mungkin kalau teman-teman belajar tentang sholat tahajud akan lihat bahwa ya orang-orang besar itu pasti tahajud. Gitu. Mungkin gitu kira-kira dari saya, singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini Mas Arif ya. Ya. Ya itu jadi memang kembali kalau kita berbicara masalah tidur, sesuatu yang sederhana sepertinya, dan ini juga bagi sebagian orang mungkin tidur itu bukan sesuatu yang masalah, tapi dari penulis buku ini melihat bahwa di Amerika sana gitu ya, tadi kan dari Google itu kan what am I ya, apa? YMI. YMI, nah itu ternyata nomor 1 di atas yang paling sering dicari. Kenapa saya susah tidur? Kenapa saya susah tidur? Itu di sana. Ya tadi. Sedangkan kalau di kita mungkin nggak terlalu ini, tapi malah jomblo ya. Kenapa saya jomblo? Baik. Tapi gini, di buku itu apakah juga dibahas ini ya? Apa cara-cara untuk biar tidur kualitas tadi? Kayak di Jepang kan ada biasaan siang itu tidur gitu ya, bagian untuk meningkatkan produktivitas itu termasuk dibahas di buku itu enggak ya? Sebelum saya lempar ke pertanyaan, saya nanya dulu, nyolong sedikit ke audiens. Oke, mungkin saya jawab dulu ya, Pak Adi. Kalau tadi gimana cara biar tidurnya berkualitas, itu ada di bab yang tadi, yang what to do dan what not to do. Jadi kayak biar tidurnya lebih bagus ya berarti eating-nya right, nutrition ya, makannya yang bagus, terus exercise. Kemudian tadi kalau
blue light, mengurangin blue light. Saya jadi ingat ketika ngomongin exercise ya. Ketika tadi juga Mas Arief bilang tentang Atomic Habit, saya itu baru aja dengar si pengarang Atomic Habit itu James Clear, dia bilang dia itu di habitnya dia cuma fokus di satu habit, yaitu dia exercise. Ketika dia exercise, dia tidurnya lebih enak. Jadi kayak eh, ya tadi gimana mungkin salah satunya dengan kalau si dari James Clear dari Atomic Habit, ketika dia exercise dia tidurnya enak, ketika dia tidak exercise tidurnya dia jadi kurang baik. Mungkin itu tambahan sedikit Pak Adi. Iya, iya. Baik, selanjutnya kita coba keluarkan ke teman-teman semua yang hadir hari ini. Oh, sudah 32 orang yang siap untuk sharing pengalaman tidurnya masing-masing. Silakan untuk teman-teman yang mau sharing atau mau memberikan komentar. Pak Gozali ya, ini Pak Gozali. Saya tadi sudah sempat. Wah, ini saya ingat dulu pernah ada morning beautiful morning ya, apa tentang buku itu ya. Silakan Pak Gozali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Nah, Yang pertama, saya sengaja matikan video. Kadang suka jaringan ya. iya, iya. Tapi kedua itu alasan juga. Jadi tanpa sengaja, saya nggak tahu tadi habis sisa tiba-tiba mau dengerin malam ini sambil tiduran. Pas saya mau tiduran, loh kok ini materi sleep gitu ya. Saya baru kemarin udah dipromo soal sleep gitu ya. Lalu saya komen tentang itu pengarangnya Anna itu ya, Hontin ya. Tanpa sengaja. Jadi gini, pertama menarik tadi bahasan Mas Ari tadi itu yang soal pesan Nabi itu ya, tulisan di buku itu Nabi menyatakan bahwa wuduklah sebelum tidur gitu ya. Lalu untuk mengusir setan segala macam. Lalu di Islam itu kan memang kita sunahkan untuk doa gitu ya, minimal Al-Fatihah atau Qul binas gitu lah ya. Atau ayat kursi atau apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara tidur itu kalau kita mimpi, dilihat mimpinya gitu ya. Berkaitan tadi Mas Adi kaitan dengan morning itu ya. Ada cerita lain, kalau mimpi itu sekitar jam 2 itu, midnight lah gitu ya. Tadi Mas Ali Setiawan menyinggung tahajud gitu ya. Nah itu mimpi sekitar setelah jam 1 sampai jam 3 pagi itu mimpinya biasanya jadi kenyataan gitu. Kalau yang jelek itu jangan diceritakan, kalau yang bagus ya bersyukur aja gitu ya. Misalnya mimpi dapat rezeki ya bersyukur gitu ya. Tapi kalau yang jelek-jelek gitu ya, nah itu jangan diceritakan, begitulah. Tapi kalau di luar jam itu biasanya hanya bunga-bunga ya. Kan ada peribahasa ya, mimpi itu ada bunga-bunga tidur gitu ya, seperti itu. Lalu menginjak tadi Mas Ali Setiawan cerita berkaitan dengan tidur, tahajud segala macam itu ya. Jadi tadi Mas Adi menanyakan saya. Tadi kan saya langsung aja jawab itu ya tadi. Pertanyaan dari buku itu saya terus terang aja di bawah 18 gitu ya. Sekitar itulah ya garis kasarnya gitu ya. Memang biar saya nggak teliti tapi ya lebih kurang seperti itu. Artinya apa? Di bawah 20, di bawah 18 itu kan tidur yang jelek gitulah di kesimpulan dari buku itu ya tadi disampaikan gitu ya. Jadi saya merasakan seperti itu juga memang. Jadi saya ingat itu dulu waktu masih mahasiswa lah, kita mungkin hampir semua merasakan gitu ya. Kalau udah tugas banyak ya pasti begadang segala macam gitu ya. Tetapi katanya itu gini, kalau kita tidur biasa jam 8-9 itu bagus, normal. Tapi kalau udah lebih dari jam 11 itu kita kepesanannya itu memang udah susah tidur gitu. Yang anehnya apa? Saya sampai saat ini juga begitu. Rata-rata itu tidur saya setelah jam 12 atau jam 11 paling cepat gitu ya. Nah, tapi yang anehnya setelah jam 11 saya mau susah tidur, pasti nanti ngantuknya itu antara jam 2 jam 3. Padahal itu sudah dekat subuh gitu ya. Ya kalau banyak kan nggak rajin gitu ya, lebih rajin baca WA gitu ya. Tapi kalau rajin ya kadang
tahajud gitu kan. Nah, tapi itulah godaannya di situ, sehingga subuhnya kelewat seperti itulah. Seolah-olah seperti mahasiswa begadang seperti itu. Jadi buku ini sangat menarik gitu ya. Tapi yang ditunggu-tunggu apa solusinya gitu ya. Saya tidak mendapatkan insight-nya seperti itu ya dari buku itu, atau mungkin belum dibahas sama Mas Ari, dibahas insight dari buku itu apa solusi misalnya kalau orang yang kurang tidur atau yang kebanyakan tidur atau apa seperti itu. Nah, itu pertanyaan seperti itu. Tapi ya kalau ditanya tadi Mas Adi moderator, ya, pengalaman saya termasuk yang jelek gitu ya untuk tidur. Tapi akhirnya ini tadi itu saya bahas sebenarnya kalau kalau tepat subuhnya, habis subuh saya suka ngantuk. Saya bantu aja tidur gitu ya, langsung aja telentang gitu tidur sejam 2 jam, mungkin jam 8 baru bangun gitu ya. Yang penting subuhnya ngejar gitu. Atau kedua ini biasanya habis jam 1 habis makan siang ngantuk, mau di kantor pun tidur aja sebentar gitu ya. Nah itu tadi ada dibahas sedikit ya, yang tadi tidur di kantor itu ya. Nah itu juga saya lakukan itu biasanya setelah jam 1 setelah makan siang lah biasanya begitu. Saya ya minimal kalau nggak di kursi ya saya ini aja selentang badan sebentar. Ya setengah jam sejam udah cukup gitu. Betul itu. Itu bisa sampai malam jam 2, jam 1 atau jam 12. Kalau udah tidur siang sebentar itu bisa kuat lah gitu. Tadi betul menimbulkan energi segala macam. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mas Adi, Mas Ari, Terima kasih. dua Mas Ari ya. Ya sambil-sambil. Mas Arif sama Mas Ari. Ya, Arif sama Mas Ari. Ya, oke, Pak Ghazali, terima kasih masukannya. Pertanyaannya tadi sebenarnya tertuju ke Mas Ari sama Mas Arif. Ini karena sudah ada yang ngerasain, saya beri kesempatan dulu ke Ibu Arify. Barangkali skornya lebih tinggi dari Pak Ghazali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ari dan Pak Arif, saya baru pernah kopi darat dengan Pak Arif ini ya, belum ke Pak Ari. Pak Ari salam kenal, kemudian tadi saya coba ikutin, skor saya 9 Pak Ari. Parah. Jadi saya lihat juga tadi tuh di sarannya katanya harus secepatnya minta tolong katanya gitu ya. Sempat saya catat tadi kategorinya Seaver, try to get some sleep katanya, some help juga. Oke. Nah, dari beberapa kriteria yang Pak Ari sebutkan tadi itu saya coba kejar, saya coba cari apa sih masalah saya gitu ya Pak Ari ya. Nah, sebenarnya kenapa saya tertarik dengan materi malam ini juga karena saya merasa jenis manusia yang susah tidur. Tapi susah tidurnya saya itu berawal dari dulu Pak Ari, atau bukan dulu ya, dari awal saya melihat saya jenis manusia yang tidak bisa belajar di kondisi ramai. Jadi saya akan bisa fokus, saya bisa akan konsentrasi ketika saya berada di kondisi hening. Makanya saya sekarang ini agak bingung melihat generasi sekarang ini belajar sambil dengar musik, bla 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 gitu ya. Yang kalau itu saya pribadi nggak akan bisa seperti itu, Pak Ari. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah kesulitan tidur ini juga dipengaruhi oleh karakter kepribadian seseorang? Jadi ya mungkin kalau introvert begini, extrovert begini, kalau ini, nah ini sebenarnya ilmunya Pak Gatot juga gitu ya. Kira-kira ada nggak hubungannya sama itu gitu loh? Karena saya kok menikmati ya, dalam artian saya menikmati itu I'm fine gitu loh Pak. Saya tidak merasa ya walaupun kadang kalau memang saya kadang saya ukur kalau jam tidur saya kurang dari 4 jam, iya Pak. Siangnya kayak orang mabuk saya. Intinya saya perlu tambahin jam tidur saya. Tapi kalau masih 4 jaman gitu, alhamdulillah Pak. Dan ini kebiasaan saya sudah lebih dari 30 tahun loh Pak.
saya tidur kurang dari 8 jam ini, jadi bukan setahun 2 tahun. Makanya tadi nilai saya jelek banget tuh, poin saya cuma 9. Nah, pertanyaan saya ke Pak Ari, eh, Pak Ari nemu nggak apa yang saya sampaikan ini di buku ini, kasus yang saya sampaikan ini dari buku ini, Pak Ari nemu nggak gitu. Nah, terus mungkin juga Bapak bisa berikan solusi ke saya. Tadi kan kalau kata Pak Ghazali yang nanya sebelumnya, eh, iya, dan hampir mirip beliau juga saya gitu kan. Saya setelah biasanya di atas jam 9 matanya semakin terang, Pak Ari. Makanya kalau saya pengen tidur, saya tuh harusnya tidur setelah maghrib. Itu ada ngantuk-ngantuknya. Tapi kalau sejam 9 ke atas, sampai nanti jam 2 jam 3 benar katanya beliau tadi, kalau sudah dengar ngaji di masjid itu, ya Allah ngantuk ya, nauzubillah. Gitu ya. Ya mungkin disitulah setannya katanya ya. Mungkin biar kita nggak sholat subuh, bla 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 gitu. Oke, jadi itu pertanyaan saya. Adakah hubungannya dengan habit seseorang? Adakah hubungannya dengan karakter seseorang yang dari sononya Allah sudah ciptakan memang harus seperti itu? Adakah kasus seperti ini di buku ini dan bagaimana solusinya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari sudah wabarakatuh. ada 2 pasien nih. Silakan. Kasusnya sama, mirip-mirip. Oke, mungkin saya akan coba jawab dulu. Nanti kalau ada dari teman-teman yang juga akan sharing ya, biar juga informasi, knowledge-nya juga lebih banyak. Nah, ini menarik dari Pak siapa tadi? Ghazali, Pak Ghazali. Pak Ghazali dan Bu Elvi ya. Mungkin sekaligus saya jawab. Nah, kalau untuk Bu Elvi yang sudah memiliki kebiasaan tidur ya, terus bertanya apakah yang saya jalani ini salah atau benar, ya balik lagi dengan fakta yang sudah dijabarkan di buku ini, ternyata ada sisi negatif dari sleep deprivation, dari kekurangan tidur. Nah, ingin diperbaiki atau enggak? Nah, itu dulu yang pertama tuh. Kalau nggak ingin diperbaiki ya tidak ada kelanjutannya gitu kan. Nah, terus itu yang bisa dijawab di diri masing-masing ya juga teman-teman kalau punya kasus yang sama. Nah, jadi saya ingat ada beberapa hal yang juga saya dapat dari buku ini dan dari buku yang lain. Yang pertama itu tentang, saya coba share screen ya. Saya juga udah mungkin kelihatan sudah teman-teman. Ini saya dapat dari buku The Power of When. Itu saya sempat baca. Saya baca karena saya mencari pembenaran. Pada saat itu ya, pada saat saya cari buku ini. Saya itu juga termasuk yang orang yang susah tidur pada ya kuliah dulu, ngerjain tugas ya gitu ya. Tidurnya baru subuh. Ada nggak sih pembenaran buat saya melakukan itu? Ternyata di The Power of When tuh dibagi jadi 4. Ini sebenarnya pembahasan terpisah yang panjang, tapi ini saya persingkat aja. Jadi kayak lion itu bangun pagi, bear itu beruang itu dia agak siang bangunnya. Kalau wolf itu orang malam, jadi dia tidurnya telat banget dan bangunnya telat banget, itu wolf. Dan dolphin itu bisa tidur bisa enggak, jadi suka-suka dia. Nah, di buku ini The Power of When itu membagi orang jadi 4 ini. Jadi dia pernah, oh jadi aku ini dong pembenaran dong, aku termasuk wolf nih, jadi aku tinggal nyesuaiin aja sama wolf gitu kan. Pada saat saya membaca buku ini kan gitu kan, saya langsung, berarti saya jamnya tinggal ngikutin si wolf aja gitu, yang dibahas di buku itu. Tetapi kemudian sambil jalan gitu ya, saya kenal dengan yang namanya circadian rhythm ya. Circadian rhythm itu kan jam tubuh. Oh ternyata secara fisik tubuh kita tuh punya jam, dan nggak bisa dibalik dari siang ke malam, dari malam ke siang, itu nggak bisa karena nggak sesuai dengan circadian tubuh kita. Oke, saya dapat lagi nih ilmu tentang circadian rhythm. Nanti bisa dicek ya, atau mungkin nanti ada teman-teman yang juga bisa sharing. Kemudian yang ketiga, satu hal lagi, menambahin apa yang tadi dibilang sama Mas Arief, saya itu kemarin baru aja dengar kajian. Saya baru dengar dari Ustadz Budi Ashari. Saya lagi nyetir di mobil gitu ya, istri saya lagi nyetel ceramah gitu, ngomongin tentang tidur. Pas banget nih, saya minggu depan ngomongin tidur gitu ya. Ustadz Budi bilang begini,
ternyata tidur itu bukan hal yang remeh karena diatur di Al-Qur'an dan di hadis. Tadi udah disebutkan sama sama Mas Arief, diatur di surat Al-Muzammil ya. Sudah, jadi hal-hal yang penting itu diatur di Al-Quran, di Al-Hadis. Hal-hal yang nggak penting kayak gimana cara masak bakwan, sayur asam itu kan nggak penting ya. Itu nggak diatur di kitab suci dan di hadis. Nah, di situ dibahas ternyata jam tidur dan jam bangun itu sudah diatur secara Islam. Saya juga baru tahu gitu ya. Wah, ternyata ada ya jam di mana kita dianjurkan buat tidur dan jam di mana kita dianjurkan buat bangun. Dan Ustadz Budi Asari menjelaskan bahwa ya tadi mungkin kita udah tahu ya jam kita buat tidur itu kapan? Setelah sholat Isya ya. Kita udah tahu semua. Tapi kalau jam buat bangun itu kan saya juga baru nge. Ada ya jam kita buat bangun. Ternyata ada. Jam yang dianjurkan buat bangun, atau kalau bahasa narasinya Ustadz Budi Asari, paling lambat Muslim itu bangun adalah saat, saya tuh baru tahu tuh, jadi kalau Nabi itu kan di setengah malam, itu kan surat Al-Muzammil ya, yang berselimut, kalau mungkin nanti saya salah atau enggak, bangunlah di tengah malam gitu. Nah, tapi kalau ternyata ada Muslim itu paling lambat bangunnya kapan, ternyata ada panduannya. Dan waktunya adalah, saya juga baru tahu 1 bulan terakhir, azan pertama sebelum subuh. Jadi kan waktu Insya berarti ya. Jadi paling lambat Muslim itu bangun adalah waktu Imsa. 10-15 menit sebelum subuh. Nah, itu juga saya baru tahu tuh. Jadi azan sebelum subuh atau azan pertama itu adalah waktu untuk membangunkan, atau waktu paling telat Muslim buat bangun. Atau juga itu juga digunakan untuk mengingatkan bahwa yang mungkin sholat malam terus pengen istirahat sebentar, nah itu ada waktu 10-15 menit buat istirahat. Nah, itu yang saya juga dapat ya, dan baru ingat barusan. Nah, terus tadi pertanyaannya adalah, apakah itu kesalahan saya? Sebenarnya, tadi ya, kalau susah tidur, apakah itu kesalahan saya? Jawabannya adalah saya nge-quote kata-kata Brian Johnson. Brian Johnson bilang begini, ketika kita ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, mungkin habit kita, itu bukan karakter flaw, bukan kesalahan kita, bukan kesalahan karakter kita. Tapi itu adalah design flow, kesalahan kita mendesain hidup kita. Jadi kalau ngomongin jam bangun, sebenarnya perlu ditanyakan adalah jam berapa kita tidur. Jadi sebenarnya ketika kita tadi ya, saya rasa juga kita semua mengalami kalau habis maghrib atau habis isya itu pasti agak ngantuk gitu ya. Tapi ketika kita ketemu HP, ketemu laptop, ketemu cahaya biru, ketemu lampu, melatoninnya kan jadi tereduksi, dan akhirnya kita kebablasan tuh sampai pagi, sampai subuh malah. Ya itu semua terjadi di semua orang saya rasa. Tinggal bagaimana kita mendesain supaya ya setelah kita bisa tadi early sleep, early bangun early ya. to rise. Early to rise. Ya mungkin itu kalau jawaban dari saya untuk Bu Elvi. Mungkin kalau ada tambahan atau ada sharing dari teman-teman dipersilahkan. Ya. Saya kembalikan ke Pak Adi. Ya, Mas Ari mungkin mau nambahkan? Boleh. Kalau Pak Ghazali butuh ngantuk ya, itu ada madu, namanya madu kangkung. Saya kebetulan karena pernah jualan madu ya, tapi emang harus murni Pak, nggak boleh yang dicampur. Ya, madu kangkung itu obat insomnia, jadi bikin ngantuk. Tapi memang madu kangkung ini sedikit produksinya karena sebenarnya dia accident. Jadi di kebun itu sebenarnya harusnya lebahnya makan misalnya kaliandra atau karet, tapi karena ada kangkung terus tiba-tiba sebagian madu lebahnya makan bunga kangkung, akhirnya jadi madu kangkung. Ciri-cirinya itu baunya wangi, baunya enak. Nah, tapi itu dia obat tidur gitu. Dan saya pernah coba emang efek gitu. Nah, mungkin bisa dicoba tuh madu kangkung ya, tapi harus yang murni. Kalau mau coba tuh ada mereknya Eliman Honey dari Bogor, tapi
stoknya emang sedikit banget sih. Mungkin ada merek lain ya. Dan memang siapa dulu yang pernah ngomongnya? Kita tuh makhluk habits gitu. Jadi kita itu kan karena terbiasa tidur malam ya akhirnya jadi habit, jadi kebiasaan dan akhirnya nggak pernah bisa berubah. Dan saya juga mungkin termasuk yang sulit gitu ya untuk tidur jam 9, tapi bisa dirubah sebenarnya kalau kita ingin gitu. Nah, saya semakin kuat itu setelah dengar kisahnya Habibie, mungkin pernah dengar ya. Habibie itu kan waktu di Jerman katanya kuliahnya ranking 2 ya. Ranking 1-nya orang Yahudi. Terus ditanya sama Habibie ke orang Yahudi, apa rahasia dia? Nah, awalnya orang Yahudinya nggak mau ngomong, terus akhirnya dia cerita, ya rahasia dia ya bangun jam 2 pagi. Habis itu baca Al-Quran. Nah, jadi memang banyak rahasia di balik jam sebelum, kalau bahasanya Gary Vaynerchuk tadi menurut saya bagus ya, pre-dawn hours. Jam-jam sebelum matahari terbit. Nanti ada lagi tuh buku judulnya Lauren Vanderkam, itu judulnya What Successful People Do Before Breakfast. Apa yang dilakukan orang-orang sukses sebelum sarapan. Nah, ternyata orang-orang sukses sebelum sarapan tuh udah selesai kerjaan satu harinya. Jadi sarapan itu dia tinggal, ya sekarang ngapain ya? Oh ya, dia harus ke kantor ya. Jadi tapi kerjaan utama hidupnya udah selesai sebelum sarapan. Sarapan itu kalau orang bule jam 8 ya. Itu. Jadi itu sih mungkin kalau untuk Bu Evi juga sebenarnya itu masalah habit kan. Itu kita udah terbiasa jadi seperti itu. Kalau kita mau berubah ya insya Allah bisa, walaupun ya tadi atomic habit ya, pelan-pelan, jangan langsung di switch gitu, tapi pelan-pelan coba misalnya olahraga sore supaya cepat ngantuk. Kalau kayaknya Mas Iman dulu yang pernah cerita. Kalau mau cepat ngantuk lari sore gitu pasti ngantuk tuh. Habis itu. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Ya, makasih Mas Arif. Madu itu ya tadi, madu apa namanya? Madu kangkung. Kangkung. Madu kangkung. Bogor tuh ada Mas Ali. Oke, ya nuhun Mas Arif. Baik, sudah 2 pertanyaan sudah dijawab sekaligus. Barangkali ada lagi yang lain yang mau. Pak Gatot nanggapi nggak boleh ya? Oh, boleh. Masih mau cari madu kangkung, Ibu? Silakan. Silakan Bu Evi. Bukan, saya pengen dengar tanggapannya Pak Gatot malah. Oh, Kok ditodong saya? Pak Buntoro juga ya nanti ya, Bu Elvi ya. Pasti Pak Buntoro juga banyak ini pengalaman. Siap. Oke, siap. Saya singkat aja. Jadi memang masalah tidur tadinya saya tidak mikir. Jadi sejak Mas Arif mulai dan Mas Ari Eko ini posting mengenai tidur gitu ya, dan terutama buku ini, saya jadi mikir gitu. Oh ya ternyata benar juga. Karena saya memang seperti tadi dikatakan Mas Ari Eko ya, bahwa itu kalau di Islam udah diatur. Jadi ya saya selalu harusnya kalau saya habis Isya nggak bisa tidur berarti poin saya tuh udah jelek, itu pasti di bawah 18 karena harusnya habis Isya itu saya jangan tidur, kecuali ada kecualinya. Kita melayani keluarga kita. Misalkan saya sebagai suami, istri saya pengen bicara, itu boleh. Tapi selebihnya lebih baik setelah Isya itu tidur gitu. Nah itu sih sebetulnya. Nah termasuk sebetulnya ya Brit ini juga, awalnya Brit ini kan tadinya jam 10 pagi tadinya awalnya dan hanya 1 jam gitu. Tapi ya kita lihatlah, nanti kita review lagi. Jadi kalau menurut saya tadi Pak Mas Arif atau Mas Ari Eko juga mengatakan ya patokannya jam 11. Saat ini saya alhamdulillah masih memegang itu. Bahkan kalau udah di atas jam 11 saya nggak akan goes besok. Udah pasti itu. Kalau jam 10 saya goes. Tapi kalau di atas jam 11 udah pasti. Antara 10 dan 11 masih 50-50, bisa goes, bisa enggak. Karena saya sudah merasakan sendiri itu kalau jam 10, di atas jam 11 paginya goes pasti saya keliengan gitu. Itu aja Bu Elvi, dan saya rasa dikaitkan dengan karakter menurut saya ada benernya juga, terutama yang karakter yang ini Bu Elvi, yang ekstrovert ya, karena ekstrovert itu kan sangat berenergi gitu ya, sehingga dia cenderung kalau malam itu dia ada temennya ngajakin ngopi, ada ini, wah dia senang banget gitu. Jadi somehow ada yang
ada pengaruhnya ke ke habit ya, karena dia tipenya ekstrovert. Tapi kalau introvert kemungkinan besar dia akan cenderung ngikutin apa yang dikatakan Mas Ari Eko gitu, atau Mas Arief gitu. Jadi artinya ya tidur itu ya sesuai yang dianjurkan dengan agama atau apa yang dikatakan oleh ahli-ahli tidur ini, Ariana Huffington ini gitu. Jadi somehow itu ada. Terus ditambah lagi yang J, yang tipe terakhir itu kan E. Jadi J atau P ya. Yang J itu teratur tidurnya. Karena J itu memang menghendaki keteraturan dalam hidup gitu. Jadi kalau ditanya jawabannya apa ada pengaruhnya terhadap tidur, menurut saya ada ya, tapi ya enggak semuanya berpengaruh penuh gitu. Gitu aja, mudah-mudahan menjawab ke Bu Elvi. Saya mau nambahin dong, tadi lupa Bu Elvi ada nanya soal karakter belajar di saat hening ya. Saya tuh dulu Bu diajarin orang tua, belajar itu habis Isya sampai jam 9, habis itu baru boleh tidur. Nah tapi pas saya SMA itu saya tinggal di rumah nenek saya. Nenek saya kan jam 8 dia udah tidur gitu kan. Dia ngajarin saya lebih baik belajarnya jam 2 karena itu sepi banget. Dan ternyata benar, memang sangat-sangat sepi. Bahkan suara kereta api aja yang 5 km dari rumah bisa kedengeran. Iya, ya. Wah, mantap Mas Arif. Jadi gitu ya Bu Elvi ya. Dirubah waktu tidurnya. Yang penting ada keinginan, kata Mas Ari. Tergantung. Kalau punya keinginan untuk merubah habitnya, ya silahkan. Sudah nanti ada tadi sudah dikasih beberapa tips bagaimana biar bisa enak tidur di malam hari. Oke, Kang Denis ya sudah raise hand. Silakan Kang Denis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ingin sharing aja, Bu Elvi. Sampai 2 tahunan lalu, kayaknya skor saya di bawah 9 juga. Itu tidurnya acak-acakan. Jadi saya ingin share gimana sampai tidurnya bisa teratur gitu. Jadi ya ada juga lihat ya buku, nonton video. Pertama tadi Atomic Habit, keteraturan. Jadi selain kita niat tadi ya, niat kita, ternyata bawah sadar kita juga sangat berpengaruh. Misalkan tadi keteraturan, misalnya ranjang itu kalau bisa hanya untuk tidur. Ketemu kasur itu hanya untuk tidur ya, supaya pas kita nemu kasur gitu, tubuh kita udah oh ini mau tidur. Termasuk ada apa tadi? Salah satu slide-nya Pak Sareko ada ritual kan. Nah, itunya jadi satu itu, jadi bisa saya yang asalnya baca buku di kasur, pakai laptop segala macam itu, akhirnya pas saya pengen ubah waktu memperbaiki waktu tidur saya itu akhirnya dihindari, dan alhamdulillah itu mungkin jadi salah satu faktor. Kemudian waktu itu saya juga sedang usaha penurunan berat badan, jadi saya olahraganya nggak yang berat-berat, saya olahraga itu berusaha 10.000 langkah sehari. Jadi yang pagi-pagi pada subuh sekitar 5:30 sampai 6:30 pagi jalan kaki 1 jam, kemudian pada asar setengah jam aja, 3:30 sampai jam 4. Alhamdulillah gitu, dibandingin yang seharian cuma duduk gitu kan, lihat laptop atau baca nulis doang. Itu kalau kita ada aktivitas fisik, tidur itu yang asalnya kita tiduran di kasur masih mata kebuka misalkan setengah jam 1 jam, tinggal akhirnya setengah jam, lama-lama jadi turun ke 20 menit, lama-lama kita jadi lebih cepat tidur. Kemudian untuk bisa tidur pada Isya itu pun dibiasakannya ya udah pada Isya udah beres segala macam ya tiduran aja. Terus lampu dimatiin kan tadi tentang cahaya ya untuk melatonin. Awalnya memang nggak langsung tidur, tapi ya dibiasain sesuai prinsip Atomic Habit. Lama-lama ya alhamdulillah gitu bisa gitu tidur pada Isya, bangun jam 2. Dan seperti tadi kata Mas Arief, kemudian ada juga kan tentang willpower ya, kita ada willpower, bangun pagi itu willpower untuk decision making kekuatannya lebih tinggi, makin capek willpower kita
makin turun. Jadi segala macam yang misalkan kegiatan saya hari ini saya rancang itu ya itu sekitar setelah tahajud. Saya harus begini, Mas, harus begini. Itu segala macam yang sifatnya decision making itu pas sebelum subuh. Jadi pas siangnya itu tinggal menjalankan yang udah kita putuskan pagi-pagi, itu lebih enak. Jadi kendal ya udah diputusin tadi pagi kan, kita pas siangnya tinggal ngikutin aja, oh mesti gini. Kayak gitu. Jadi itu tadi olahraga, kemudian rutinitas tidur, mulai terus ya matiin lampu gitu kan, itu ada ritual. Jadi tidur itu dibuat jadi ada ritualnya gitu, sedemikian rupa. Kemudian ya itu betul olahraga. Kita seperti kata Mas Ari tadi, jadi olahraganya tapi jangan sebelum tidur, jangan pada maghrib baru olahraga, itu nggak baik juga untuk kualitas tidur. Agak sorean. Mudah-mudahan terus makanan juga jangan banyak makan yang lebih banyak whole foods lah istilahnya, jangan banyak yang diproses. Insya Allah akan meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi ya, jujur ya saya tukang begadang, tukang ini karena dulu juga biasanya begini nggak apa-apa gitu. Tapi setelah tahu manfaat tidur yang baik dan benar gitu, ya alhamdulillah gitu. Itu bisa, walaupun udah jadi kebiasaan bertahun-tahun, ya saya juga sekarang udah hampir 40 tahun, tapi bisa gitu. Dengan nggak instan juga sih, berapa ya? 2 bulanan lah. 2 bulanan dari yang tidurnya asal-asalan sampai bisa tidur tiap pada Isya, pasti bangun jam 2 atau jam 3, itu sekitar 2-3 bulanan itu bisa. Kalau pertama-tama ya itu tadi, niat. Mau nggak berubahnya? Seperti kata Mas Ari tadi. Ya, makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kang Delis ya. Ini Pak Buntoro akhirnya raise hand juga. Saya sudah tunggu-tunggu dari tadi nih, Pak Buntoro. Monggo Pak Buntoro. Iya, Mas Ari ya. Saya mau tanya, di buku itu dijelaskan nggak ya, tidur itu kondisi fisik atau kondisi mental? Jadi istirahat fisik atau istirahat mental? Saya pengen tanya itu. Kemudian yang kedua, saya kasih tahu skor saya 30. Wow, mantap. Skor saya 30 dan padahal jam tidur saya kira-kira kebutuhan badan saya tidur itu, saya udah perhatikan itu 5 jam. 5 jam. Jadi saya tiap jam 4 pagi pasti bangun. Karena kebiasaan mungkin dari kecil, waktu kecil saya harus bangun jam 4 karena saya harus nimba air, ngisi bak mandi. Untuk adik-adik. Jadi kalau nggak jam 4 agak susah. Itu waktunya itu agak susah. Apalagi kalau musim kemarau. Itu sumurnya dalamnya bisa 20 meter. Wah, itu nimbanya itu setengah mati. Jadi jam 4 pasti saya bangun. Dan jam tidur saya perhatikan harus 5 jam. 5 jam itu dalam arti kata nggak harus malam. Jadi malam itu biasanya saya tidur lebih dari jam 12. Ya, jadi malam itu sekitar 4 jam lah maksimum dah saya tidur. Nah, kalau 4 jam, saya harus tidur siang hari. Jadi kira-kira begitu. Dan saya bisa kuat tidur sehari 2 jam. Tapi maksimum 3 hari, tapi harus dibayar juga 3 hari harus 15 jam, nanti harus tidur 9 jam. Kira-kira begitu. Jadi saya tanyakan kenapa ini mental atau fisik? Tidur itu urusan mental atau urusan fisik? Kira-kira begitu. Jadi kemudian yang kedua itu saya tadi Mas Arief menyelesaikan pekerjaan sebelum breakfast. Ternyata saya juga begitu. Jadi kebiasaan saya berangkat jam 5 pagi dari kantor selama 30 tahun. Selama 30 tahun jam 5 pagi dari kantor, naik mobil, dengerin BBC Indonesia, terus habis itu dengerin khotbah setelah BBC Indonesia, sampai kantor kira-kira jam 6 pagi, saya buka kantor sendiri, saya baca 3 koran, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, sama Pos Kota.
sambil nonton insert. Itu pas jam 7 selesai. Jam 7 selesai, saya kerja 1 jam, habis itu saya nganggur. Nggak punya kerjaan. Nah, saya pikir-pikir, kalau kebanyakan main, entah itu main sekarang main sudoku, dulu mainnya beda. Sekarang itu sudoku atau apa segala macam. Baru nanti kalau saya ingat ada sesuatu yang saya harus lakukan, baru saya lakukan. Tapi itu selama bertahun-tahun. Jadi kerja saya sebetulnya paling heran saya itu kerja saya itu amati nganggur. Jadi kenapa saya tanya ke Pak Ari ini, tidur ini kondisi fisik atau mental? Jangan-jangan main itu sama dengan tidur. Kalau jangan-jangan ya. Nah, dijelaskan atau tidak di buku itu? Kira-kira gitu, Mas Arif, Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bon. Kang Dewis juga. Kayaknya kita serahkan ke Kang Ari dulu. Mas Ari sama Mas Arif. Memberikan tanggapan. Mas Ari dulu. Mas Arif dulu, apa saya? Nah, Mas Ari. Oke. Ini agak tidak mudah nih menjawab pertanyaan Pak Buntoro buat saya. Oke. Kalau di buku ini Pak, secara eksplisit gitu ya, tekstual, tidak ada pembedaan antara fisik dan mental. Jadi yang saya baca ya, apa yang saya tangkap itu tidak ada pembedaan secara jelas. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, di bab tentang sleeping industry, itu disebutkan bahwa sleeping industry itu besar banget, termasuk obat tidur, termasuk supaya nggak tidur, kebalikannya. Nah, yang saya bisa tangkap gitu ya, jadi ada di satu penjelasan dia bilang bahwa ketika ada orang yang minum obat tidur, tapi ternyata dia bisa secara fisik dia masih belanja online, dia masih mandi tanpa dia sadari. Nah, itu saya pikir sebetulnya ya tidak secara mental dia nggak tidur ya, fisiknya aja ya. Nah, tapi juga itu tidak terlalu dibedakan di buku ini. Tapi yang bisa saya dapat dari penjelasan Pak Buntoro tadi bilang ya, bahwa kalau tidurnya kurang, nanti harus dibayar. Nah, itu dijelaskan bahwa ada sleep debt, kayak hutang tidur. Hutang tidur di mana ya kalau misalnya kita kurang tidur, hutang itu yang perlu dibayar. Sama satu lagi yang saya ingat, ini versinya Cal Newport ya. Cal Newport. Jadi Cal Newport itu sebentar, saya coba share screen biar lebih enak. Cal Newport itu mungkin bisa sedikit ngebantu penjelasan saya. Cal Newport itu terkenal dengan deep work ya. Deep work. Nah, yang dibahas Cal Newport dan menurut saya juga itu benar. Jadi deep work itu kayak ada orang yang bisa dia deep, kerjanya deep banget, jadi kerjanya tinggi banget, kemudian dia bisa di satu sisi dia sleep, istirahatnya dia total banget gitu. Nah, orang-orang yang bisa seperti ini benar-benar bisa deep work, benar-benar bisa deep rest. Ini deep rest yang bawah. Ini orang-orang yang berhasil menurut Cal Newport. Kebanyakan orang mediocre, kebanyakan orang yang biasa-biasa aja. Mediocre itu bahasa yang artinya media itu di tengah, core itu gunung. Jadi dia tuh nggak ke atas, nggak ke bawah. Itu biasanya ritme kerjanya itu cuma di tengah. Kerjanya juga nggak tinggi-tinggi amat, istirahatnya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi orang yang biasa-biasa aja itu di sini ritme hidupnya. Kerjanya yang nggak serius, istirahatnya ya juga nggak serius gitu. Jadi orang yang kebanyakan, tapi orang-orang yang sukses, Cal Newport bilang kerjanya itu tinggi banget, istirahatnya dia rest banget. Begitu sih yang bisa saya share, yang baru saya ingat. Terima kasih. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Arif atau teman-teman yang lain. Silakan Mas Arif, mungkin mau menambahkan? Wah, saya nggak bisa jawab juga tuh mental atau fisik. Cuma memang kan kita tahu ya ada kasus-kasus yang misalnya orang terlilit utang, terus akhirnya nggak bisa tidur. Nah, mungkin itu jadi ini ya tekanan ya. Tapi jujur saya nggak tahu mental sleep atau physically sleep.
Karena mostly di beberapa buku yang tentang sleep memang nggak dibahas juga sih ya. Itu mungkin harus nanyanya ke yang lebih ahli. Itu sih. Tapi Nah kalau itu saya nggak pernah Pak Arif. Utangnya banyak pun saya tidurnya tetap aja tidur. Habis ngopi pun saya bisa tidur. Nah kalau saya mimpinya jelek, saya bisa hentikan mimpi itu. Saya nggak mau terusin lagi, pasti jelek banget itu. Jadi kalau mimpinya bagus, saya bisa terusin mimpi itu. Nah itu gejala apa itu, Mas Arief kira-kira itu? Nah, saya nggak tahu ya Pak. Mungkin ini Pak bisa jadi ya. Ini cuma nebak aja ya. Mungkin bisa jadi karena Pak Buntoro udah disiplin. Jadi bisa ngatur tubuhnya gitu loh. Jadi apa ya, benar-benar in control. Karena gini, kalau kayak Pak Buntoro bilang tadi mimpi bisa dikenali, kadang saya juga pernah ngalamin tuh Pak. Jadi kayak sebenarnya saya bisa tahu bahwa saya lagi mimpi nih, jadi di snap out bisa, tapi ya nggak sering ya, sesekali aja. Kalau mimpinya jelek, saya buru-buru bangun, Pak. Wah, ya, kayaknya mimpi jelek amat itu. Yang pasti saya itu ada bakat dari ibu saya ya Pak. Saya tuh kalau dengar suara misalnya pintu kebuka atau apa, saya kebangun langsung. Gitu. Jadi nggak tahu ya, nggak dari mananya, tapi sangat awareness. Jadi tidur tapi aware dengan sekeliling gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau saya tidur sambil camping rame-rame, itu udah nggak bisa tidur tuh. Tadi saya boleh nambahin, Mas? Boleh. Ya, jadi gini nih, ini karena ini ya terkait tidur ya, tadi Pak Buntoro bagus sekali ya, karena ternyata beliau apapun selalu bisa tidur. Saya sebaliknya gini, kalau saya excited besok pagi mau ngapain, saya biasanya malah nggak bisa tidur. Ini contoh paling terakhir waktu saya diundang Bu Ice menjadi pembicara di kampusnya beliau, saking excitednya malam itu saya hanya tidur 2 jam. Karena saya tahu bahwa besok itu saya akan ketemu orang tua calon mahasiswa gitu. Bagi saya wow gitu ya, karena kalau saya berhasil itu kan dampaknya ke orang tuanya dan ke mahasiswanya mungkin nanti ke anaknya dan seterusnya. Jadi saya berpikir big impact gitu. Sehingga malam itu bukannya saya grogi, saya malah excited. Walaupun saya belum pernah membawakan topik yang diminta Bu Ice untuk di kampusnya beliau di Subang itu, saya belum pernah. Parenting generation Z kan nggak pernah. Saya juga nggak merasa sebagai ahlinya di situ. Tapi saya mikir dampaknya gitu, sehingga saya nggak bisa tidur malam itu. Benar-benar saya tidur jam 2, terus kemudian jam 4 itu bangun, jadi 2 jam cuman. Dan memang di dalam mobil ternyata saya nggak bisa tidur juga. Saking excitednya, saya akhirnya buka Kindle lah, buka catatan supaya nanti saya deliverynya bagus dan seterusnya karena excited tadi. Nah, bahayanya apa? Saya kan suka sepeda juga. Ya, kalau saya terlalu excited, saya tidurnya kemalaman, besoknya pasti saya nggak bisa bersepeda karena kalau tidurnya di bawah 5 jam, saya nggak akan bersepeda. Makanya saya jarang sekali yang namanya goes bareng itu, jarang. Kenapa? Saya takut terlalu excited, nanti malah nggak ini. Orang nggak excited aja, saya pernah mau goes jauh gitu ya, bukan jauh lah, pokoknya di mangrove sana di PIK, Pantai Indah Kapuk. Saking excitednya saya, wah gimana? Saya coba nggak ngopi, nggak ini segala macam. Tetap ternyata karena excited, tidurnya malam. Akhirnya saya goesnya agak siangan jam 9 gitu. Karena biar tidur dulu. Kalau nggak tidur, udah pasti keliengan. Jadi menurut saya masalah tidur ini jadi penting karena memang harus lihat moodnya kita juga gitu. Itu sih kalau dari saya. Ini karena tadi Mas Arief dan Pak Buntoro mengungkap mengenai hal ini gitu. Gitu aja Mas Adi. Ya, baik. Tadi saya lihat Mas Seki sempat raise hand, masih ya, betul. Mau open mic, open kamera. Baik, bismillah. Izin bertanya juga sharing sedikit, Bapak, terkait sleeping ya, khususnya ke Pak sebagai pembicara Pak Ari ya. Mungkin pertama menambahkan sedikit ya terkait masalah tidur yang tadi dibawakan Ustadz Budi, sedikit teringat juga gitu ya kajian beliau bahwasanya selain tidur malam yang bangun pagi, ada waktu yang ditambah yaitu qailula ya, itu yang sering kita lupakan bahwasanya ya tidur sebelum zuhur itu
bisa mengganti beberapa jam tidur malam yang terlewat. Makanya Rasulullah juga suka tidur siang. Dan juga pernah dikasih tahu juga sama Pak Arif itu di bukunya, saya lupa, Ahmad Jaze kalau salah ya. Tidur itu di bawah jam 12 itu bisa menggantikan kurang lebih tuh waktunya lebih lama dibandingkan tidur di atas jam 12 malam. Jadi memang baiknya tuh kalau tidur tuh baiknya sebelum jam 12 gitu. Jadi kalau misalnya 12 ke angka 1 itu cuma 1 jam, tapi kalau misalnya jam 11 itu mungkin bisa mengganti 2 jam atau 3 jam gitu tidur malam. Nah, yang pertanyaannya adalah di dalam buku tersebut saya khawatir saya terlewat tadi ikutnya agak terlambat. Kalau terkait masalah tidur pagi dalam buku tersebut seperti apa ya Pak Ari? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Mas Eki, silakan kayaknya ke Mas Ari. Baik, terima kasih Mas Eki. Tambahannya ya tentang tidur sebelum zuhur. Yang pertama, kemudian yang kedua, apakah tidur pagi? Kalau di buku ini tidak ada ya, tidak ada penjelasan khusus tentang tidur pagi. Jadi ya itu jawabannya. Jadi lebih cepat tidur dan lebih cepat bangun. Cuma ke situ. Sama tadi yang tidur siang dia pakai nap room atau pakai sleeping pod. Begitu. Kalau untuk Pak Eki jawaban dari saya. Itu aja. Mungkin ada lagi tambahan dari yang lain? Atau ada respon dari Pak Eki juga boleh? Pernah ada pendapat juga kalau tidur setelah duha jam pagi-pagi itu juga nggak bagus ya untuk ini. Di situ nggak disebutkan juga ya. Tidur jam-jam tidur yang tidak bagus, yang bad sleep time misalkan itu nggak disebutkan juga ya di buku ya. Barangkali ada di batas waktu yang tidak boleh untuk tidur ya. Untuk pagi kan katanya rezeki dipatok ayam kalau kata orang Jawa itu. Atau kata Rasul juga kan waktu pagi itu berkah. Cuman kan kadang kita suka kalau tidur kemalaman pagi suka ketiduran gitu. Apalagi habis sahur, khususnya Ramadan. Kekenyangan biasanya suka tidur. Oh, beribadah kalau Ramadan. Seperti itu, Pak. Iya. Sorry, sebentar. Ini Pak Satya nih sudah angkat raise hand. Kita kasih kesempatan Pak Satya. Panggil, Pak. Makasih. Tadi kok saya nggak dengar ya, tidur itu lebih baik misalnya kan kalau nggak salah yang bagus tuh tidur tuh 8 jaman ya gitu. Tapi kalau nggak ada pembicaraan, apakah 8 jam langsung atau 4 jam atau 3 jam, kemudian bangun sejam 2 jam, 3 jam lagi gitu. Intermittent atau apa langsung ya baiknya ya? Kalau di buku itu gimana? Ya, silakan. Dari. Oke, ini langsung dijawab ya. Baik, terima kasih Pak Satya. Waduh, saya menjawab pertanyaan Bapak dosen saya nih. Meskipun saya belum pernah diajar sama Pak Satya. Oke, nah kalau di buku ini untuk tidur apakah panjang atau pendek-pendek itu tidak dijelaskan, tapi ada satu pembahasan yang menarik ya. Pembahasan yang menarik ketika dia bilang ketika kita tidur kemudian terbangun, jadi ada waktu di antara dua tidur. Bahasanya Ariana Huffington. Waktu di antara dua tidur ketika malam kita terbangun itu sangat baik buat, bahasanya Ariana, sangat baik buat pertama buat fokus itu bekerja, kedua buat kalau mau punya anak, dia bilang begitu, making love, bahasanya Ariana ada kata-kata begitu. Jadi dari situ saya bisa simpulkan berarti ya ini bukan tidur yang panjang, jadi tidur adalah penjumlahan dari tidur kita. Seperti itu, Pak Satya Aditya Wibowo. Oke, makasih. Kalau saya merasakan dan saya tanya ke teman-teman, makin tua kita, makin sulit untuk tidur mungkin lebih dari 4 jam ya, non-stop gitu, pasti kebangun gitu ya. 4 jam non-stop atau 5 jam non-stop gitu. Jadi makin tua katanya
tidur makin sedikit dan kebangun nanti lebih tua lagi. Kalau udah kebangun mungkin sulit tidur lagi, ya itu memang problem. Terus kemudian tadi cerita kalau bangun tidur tuh memang paling bagus itu azan pertama. Saya jadi ingat teman saya yang tinggal di Phoenix, Arizona, itu panas ya. Itu memang mereka kerja, kalau kerja di luar bangunan, itu karena saking panasnya mereka hanya kerja dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Gitu. Kemudian mereka istirahat, nanti mereka kerja lagi dari jam 3 sampai sekitar jam 7 malam. Nah, karena kerja di luar, capek, dia bisa tidur bangun-bangun sih jam 3, jam 4 gitu. Jadi dari sepanjang diskusi malam ini sih kesimpulan saya, tidur itu seperti yang barusan Pak Arief cerita, memang sesuai habit, tapi sebaiknya memenuhi yang minimum itu Pak ya. Kira-kira begitu ya Pak Ari ya? Memenuhi minimum sama yang jadi catatan ya kalau malam tidur, sepertinya itu sih Pak. Iya, ya memang karena manusia itu bukan makhluk apa istilahnya kalau kayak nokturnal ya betul. Jadi tadi kan cerita di Paris dulu ada lampu ya yang merubah tidur ya. Jadi memang pada saat gelap memang sebaiknya tidur. Nah, saya jadi berpikir ya soal tahajud gitu ya. Tahajud kan bangun pada saat tidur lagi nyenyak tuh ya, dan katanya tahajud yang paling berharga pada saat kita nyenyak-nyenyaknya tidur gitu ya. Nah itu kalau kita bicara di luar agama, bicara kultur budaya di sana, kenapa bisa begitu ya? Jadi saya kepikiran gitu. Kalau subuh iyalah gitu, itu banyak penelitian yang mengatakan jam 5 itu sangat waktu paling tepat memang untuk bangun dan ada saatnya di usia-usia bahwa tahajud itu pasti bisa dilakukan kalau kita niat. Tapi tahajud itu mengganggu tidur. Ya, kalau seumuran saya ya tahajudnya jam setengah 4, jam 4 lah, setengah jam atau 45 menit sebelum subuh. Jadi bisa tidur lagi. Karena kalau udah seumuran saya mungkin nanti bisa bangun lagi jam 6, setengah 7, nggak langsung kerja gitu. Nah itu tadi. Jadi saya berpikir apa bagus ya tidur kepotong-potong, apa harus non-stop gitu. Apalagi kalau udah makin tua gitu, harus kalau udah kebangun tidur itu susah banget loh itu. Gitu. Makasih Pak Ari. Nah barangkali ada di buku itu gitu, karena saya sadar ya yang diskusi di sini nggak ada satupun mungkin dokter yang pernah buat penelitian tidur ya. Jadi ya kita diskusi bebas saja. Makasih. Ya. Kang Ari, Mas Ari mau ditanggapi atau ditambahkan? Sebenarnya tadi sudah saya jawab Pak Dia. Kalau secara di buku ini tidak ya? tidak secara eksplisit. Hanya memang yang bisa disimpulkan adalah penjumlahan Pak ya. Penjumlahan. Ya tapi balik lagi tadi. Ya ketika Pak Satya bilang tentang Paris, ya benar ya. Saya ingat ada kata-kata begini. Kita itu sebetulnya menyelesaikan tidur itu pakai AI katanya. AI itu bukan artificial intelligence, tapi ancient intelligence. Jadi orang-orang dulu itu gimana sih dia memperlakukan tidurnya gitu. Jadi kan kalau orang-orang dulu, termasuk juga saya dulu pas masih kecil ya, dulu di Palembang, di Sumatera Selatan tuh sering banget mati lampu. Jam 8, jam 9 tuh saya ketika mati lampu saya pasti sudah disuruh tidur gitu. Jadi dan ya memang berarti kalau orang-orang zaman dulu kan ketika matahari terbenam dia udah tidur, dan ketika matahari terbit ketika udah terang dia kerja. Jadi ya ancient intelligence-nya seperti itu. Ada yang bilang seperti itu sih. Jadi menurut saya ya tidurlah di saat kita disuruh tidur, ya itu malam hari. Mungkin secara singkat atau simpelnya seperti itu. Jadi nggak ada cerita mengenai kalau kebangun gitu gimana cara tidur lagi, nggak ada cerita itu ya? Nggak ada Pak.
Ada orang yang bisa cepat tidur lagi, ada yang nggak bisa gitu. Iya, makasih banyak. Baik, Pak Gatot nih sudah tentang waktu tidur. Mungkin kita closing aja dulu ya. Ini sebenarnya banyak sih ceritanya. Saya yakin kalau semua dikasih kesempatan untuk sharing skornya, minimal sharing skornya nih, bakal semua ceritanya panjang. Dan ada mungkin yang merasakan betapa nikmatnya tidur, ada yang merasakan betapa susahnya tidur. Tapi baik, untuk kita closing aja dulu sementara sesi ini. Dan sebelum closing, saya mungkin Mas Ari sama Mas Arief, silakan Mas Ari dulu untuk closingnya, closing statementnya. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Gatot. Closing statementnya ya semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita aware lagi tentang pentingnya tidur. Tadi juga di chat jadi ini ya, jadi rame. Wah, Brit, jangan-jangan ini perlu digeser atau gimana? Nah itu ya terserah sama teman-teman aja. Ini cuma sekedar sharing bahwa memang tidur itu jadi salah satu foundation kita buat menjadi versi diri terbaik hidup kita. Jadi kita perlu tidur yang baik. Jadi itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, Mas Arief? Ya, saya cuma ngeliatin quote ini aja deh dari Benjamin Franklin. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Nah, itu diinget-inget aja tuh. Selain sehat, keren, makmur, kaya, dan bijaksana. Ya udahlah, ikutin aja lah. Terima kasih. Saya suka aja Mas Arief ini nemu aja gitulah hal yang sangat jarang kita ketemukan dan kata-kata bijaknya. Baik, saya rasa itu ya sekali lagi apa yang kita bahas pada setiap beda buku itu tidak harus sama pendapatnya, tidak harus satu kata, tapi kita namanya membedah itu berarti kita membuka melihat buku yang memang jadi topik kita ambil hikmahnya. Kalau yang memang bermanfaat untuk kita bisa kita gunakan manfaatnya. Kalau kita merasa tidak setuju juga nggak masalah. Dan malam hari ini karena kita berbicara mengenai tidur, ternyata memang banyak kisah-kisah menarik juga di seputaran tidur ini. Dan kembali tadi tidur adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah pencipta kita, dan memang tidur diciptakan untuk istirahat. Jadi sudah tadi Mas Ari bilang bahwa soal tidur ini sampai dibahas dalam kitab suci Al-Quran. Artinya memang sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh manusia, dan ini disadari oleh penulis buku ini. Bahkan dia ada statement juga ya bagaimana ritual yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum melakukan tidur. Jadi karena saking pentingnya tidur itu, dan walaupun kondisi tidur masih dalam status beribadah kepada Allah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Kita ambil hikmahnya dan bisa mengambil pelajaran. Yang mengalami susah tidur, mudah-mudahan dapat solusinya. Kalau misalkan kurang puas, silakan beli bukunya. Begitu Pak Gatot ya. Saya kembalikan kepada Pak Gatot. Dari saya mohon maaf apabila ada kendala mengantar acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi Kurnia, Mas Ari Eko, dan juga Mas Arief. Ini saya nggak perlu membuat closing statement, cuman saya perlu menekankan kenapa buku seperti ini kita bahas. Karena memang fokus kita di nggak hanya bukunya juga penting, tapi yang penting adalah entrepreneur excellence. Ya, jadi gimana supaya kita sebagai entrepreneur dalam berkonversi harus orang yang punya bisnis, tapi juga bahkan seorang profesional itu
selalu lebih baik, dan salah satunya tidur. Dan saya sendiri termasuk yang tadinya meremehkan tidur, sekarang ternyata sangat-sangat penting, dan saya sudah mulai mencoba mengatur pola hidup saya sendiri. Baik, terima kasih. Ini malam ini luar biasa, terutama tadi Mas Ari, yang jelek bagi saya adalah alarm tadi. Waduh, padahal saya kalau nggak ada alarm saya nggak bisa bangun, Mas. Jadi masa setiap hari saya harus dibangunkan dengan bahaya gitu ya. Ini itu jelek bagi saya. Jadi insya Allah saya akan cari cara gimana supaya ketergantungan terhadap alarm itu saya hilangi gitu. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa bersama untuk difoto. Biasanya Mas